Ya, ini fungsinya buat apa? Untuk kepemimpinan. Kepemimpinan. Insya Allah sih, pasti punya rasa adil, Bijaksana, terus budi pengayoman, luhur, kejayaan. saling. Tapi bagus berarti Bagus. ini. Ini Bagus. Karena ini Islam bukan Mas Gaga? Islam. Oh, alhamdulillah. Tua malah. Islam ya. Makanya wejangannya pun. Jadi apapun setelah memegang tombak ini ternyata dia menjadi pemimpin yang baik, bijaksana dan sebagainya ya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Ki Genta seperti itu, Ki Gede Pusar Bumi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Nanti Mas kok kalau lagi nyebut Rasulullah kok senyum, saya senang dan bangga dengan para sahabat, bukan ngeletek, enggak. Saya biasakan ketika saya menyebut Rasulullah, sahabatnya dan ahlul baitnya, keluarganya, saya senyum. Mudah-mudahan nanti dipertemukan dan mendapat syafaat dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, badannya membrah-membrah, kaya dunia mardiah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur tombak ya Mas Gege. Jangan keris bae jadi Mas Gege, kesel. Dia nggak masalah, tombak saya juga banyak. Ya sahabat Pusaka Jawa, tetap gestar saya Mas Gege. Nanti kalau kita bahas tentang, saya akan membahas tentang eksotorinya, luarnya, makna filosofinya. Nanti Mas Gege yang akan menayuh dalamannya, isinya apakah bentuknya energi atau aura saja, atau ada tetangga sebelahnya, ada bangsa halusnya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah bilanya tombak. Nanti kita hitung luk berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapurnya luk 7. Dengan dapur yang sangat sederhana, bilahnya tebal. Nanti kita ukur panjang bilahnya berapa, sahabat Pusaka Jawa. Tak ukur sekarang lah, mumpung kemutan. Kadang sering kelalen Mas Gege. Saya sering lupa, makanya kadang kalau saya babar itu kadang ada yang tidak urutannya karena saya ingat-ingatnya saya. Dari metuk sampai ke ujung bila panjangnya 35, lumayan panjang. Kemudian untuk lebar dari sini, ya kita hitung lebar bawahnya, bagian sor-soran ini adalah 4,5 cm. Untuk bagian tengahnya ini 3 cm, untuk bagian ujungnya 2 cm. Ini cukup lebar, cukup besar dan cukup tebal. Ini ikutnya tergolong tombak darah dasih luk 7. Walaupun di buku pakem ada yang darah dasih luk 5. Silakan Mas Gege ditayu. Pamornya itu orang Melayu bilang lidi sebatang. Lidi sebatang. Iya, kan bentuknya satu. Ada kalau orang kita bilang sada saler. Atau sada siji. Adeg siji. Sada siji, bukan adeg siji. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tombak jenisnya ratusan sahabat Pusaka Jawa. Kadang ada tombak yang tidak ada di pakem. Makanya saya lebih sering mengkoleksi buku. Tiap ada buku-buku baru ya yang belum saya punya, itu saya beli. Walaupun kadang begitu saya beli ternyata referensinya sama, aku saling menjiplak antara buku-buku yang lain. Saya bilang
Ya artinya dari pengarang buku ini kata-katanya menjiplak nang buku kiye terus dicampur lagi. Oh ya wis lah kayak gitu dok. Cuman kadang saya temukan satu dapur yang tidak ada, akhirnya buat pengetahuan saya ya nggak masalah. Namanya mencari ilmu itu butuh pengorbanan. Dari satu buku kadang yang kepake cuma berapa lembar saja karena yang lainnya sudah pernah saya baca ya, literaturnya sudah pernah baca. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang pamor sadasaler. Pamor sadasaler tergolong pamor miring ya. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah untuk menambah kewibawaan si pemilik. Jadi doa dari sang empu yang digambarkan dengan pamor sadasaler, atau orang Melayu bilang lidi sebatang, atau ada orang yang bilang lidi siji ya. Itu adalah doa yang dipanjatkan agar supaya mempunyai wibawa, menambah kewibawaan. Yang tadinya orang punya wibawa ditambah lagi wibawanya, yang tidak punya wibawa menjadi punya wibawa. Kalau di mobil dipakai nos turbo, melayunya cepet dos ya gitu kan, udah mobilnya sport ya, cc-nya 2400 umpamanya, kemudian ditambah tenaga turbo tambah kenceng seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang pamor sadasaler juga tergolong pamor yang saya favoritin karena saya pecinta pamor sadasaler. Koleksi saya sadasaler kayaknya hampir mau 10 apa lebih. Keris ya, keris sadasaler saja. Nggak tahu, saya senang. Saya itu lebih senang hal-hal yang sederhana, tapi apa ya, sederhana saja sudah cukup. Kayak contoh, saya lebih senang dengan kaos hitam, warna-warna hitam saya suka, seperti yang saya pakai. Jadi keris pun saya senang kelengan. Pamor yang saya senangi sadasaler, walaupun banyak pamor-pamor yang gemubiar, ada Blarak Sineret, Ron Genderu, ada Kenanga Ginuba, Parisawuli, ada Bonang Rinenteng, Udan Mas, Mrutu Sewu, ada apalagi Largangsir seperti itu. Tapi kesukaan orang beda-beda, makanya banyak orang yang nanya ke saya, Mas Oo, keris yang paling bagus apa? Saya bilang saya nggak punya. Katakan nanya lagi, tombak yang paling bagus apa? Pasti saya bilang nggak punya. Karena apa? Kesukaan orang beda-beda. Ketika saya bilang keris yang bagus ini keris saya, nanti bilangnya apa? Bilangnya ya mau ini lah kerisnya Mas Oo paling keris itu tok sing jarine paling apik. Karena kita hidup di Indonesia saja, jangan Indonesia kita kerucutkan lagi Tegal, Tegal kita kerucutkan lagi di Slawi. Itu tiap orang itu berbeda, jangankan satu Slawi, satu keluarga, satu anak, satu bapak, satu ibu aja seleranya berbeda. Ya, jadi ketika saya ditanya yang bagus apa aja, saya bilang tidak ada. Karena saya sukanya sayur asem, antum sukanya sop, katakan sop iga ya nggak masuk kok. Nanti dibilang sayur asem nggak enak, kan seperti itu. Nanti saya bilang keris ini nggak bagus, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang look 7 erat kaitan dengan kewibawaan. Kenapa? Karena sadasaler kan untuk menambah kewibawaan. Look 7 itu untuk juga power di omongan. Look 7 dari segi bentakannya, orang yang mendengar menjadi ciut nyalinya atau menjadi takut. Ketika dia berbicara mempengaruhi orang yang diajak bicara agar mau menurut dengan apa yang kita omongkan. Perintahnya pun ditaati. Itu makna filosofi dari look 7. Kemudian kita bahas tentang apa lagi ini. Kalau dari seloroknya saya lihat ini, bentar. Hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa, selorok besinya hitam kehijauan ya. Kemudian bilahnya itu ngelimpah, tebel, lebar. Tadi sudah saya jelaskan, panjangnya 35, lebar bawahnya 3 cm, lebar tengahnya 2,5 cm kalau tidak salah. Kemudian atasnya 2 cm. Jadi cukup lebar, bilahnya utuh. Saya lupa ini dapat dari mana, saya lupa. Apa dulu yang dapat dari Cirebon dulu kayaknya ini. Ini dulu kayaknya saya dapat dari Cirebon kalau nggak salah. Dulu dari almarhum teman saya. Ya, itu waktu itu bekas rumahnya wali kota kalau nggak salah. Bekas rumahnya Pak Wali Kota itu memang pada siang hari disuruh beres-beres. Ketika lagi beres-beres di belakang, si tombak ini keluar.
nyongat sing lemah. Katanya sih keluar sendiri, tadinya nggak ada, tapi wallahu alam bisawab. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian akhirnya yaitu saya dapat laporan, saya maharin. Terus setelah saya maharin, tadinya kan karatan, terus kemudian dipakai asal, gagangnya pakai gagang sapu. Karena dulu dititipkan sama satpam di PLTU Cirebon, kemudian diambil, gagangnya masih susah bukanya ya. Ada untuk daerah metuknya dikasih plastik, saya sampai nyerah ya, sampai nyerah di palu-palu susah karena plastik kalau gigit kan kenceng ya. Nah kalau nggak salah ini betul dapat dari rumah bekasnya wali kota Cirebon seperti itu. Nah mudah-mudahan di dapur keris ini ada yoninya, ada tetangga sebelahnya, energinya pun ada, auranya pun ada. Mudah-mudahan, kalau tidak ada ya namanya pusaka ya. Tapi kalau tidak ada pun lambang dari doa dari Sang Ampu pun sudah ketahuan di sini dengan lambang sada saler. Sada saler ada yang bilang sada sakler atau 10 warna sadasa kler. Sadasa kler itu sebenarnya salah penamaannya, sadasa kler. Artinya sadasa 10, kler itu jenis atau warna. Berarti ada 10 warna. Itu dulu ada orang Belanda yang mengatakan sadasa kler. Akhirnya yaitu salah penamaan pun salah tafsir, salah arti. Yang betul adalah sada saler. Ada yang bilang sada lanang, seperti itu. Ada yang bilang lides batang orang Melayu. Ya wis lah, pada baik lah, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bicara tombak mempunyai 2 fungsi. Pertama untuk fungsional seperti biasa, untuk berburu, untuk mempertahankan diri. Yang satunya lagi diambil dari sisi tuahnya. Ini keistimewaan tentang warisan budaya leluhur Nusantara. Ya, artinya apa ya? Yang perlu kita ketahui, sahabat Pusaka Jawa yang setuju atau tidak tinggal memilih saja, karena orang punya filter masing-masing. Punya keilmuan masing-masing. Nggak usah percaya lah. Ya, orang masalah. Sing jadi masalah adalah kita memaksakan pendapat kita agar diterima untuk orang lain. Tidak bisa seperti itu. Kadang takaran manusia masing-masing, baju saya dipakai baju jenengan nggak sama. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak juga mempunyai 2 komponen yang penting, yaitu mata tombak dengan landaian atau gagang tombak. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita punya tombak nggak ada gagangnya, mau dipakainya susah. Ya kita punya gagangnya tok nggak ada mata tombaknya ya susah. Kalau ini dibikin landaian yang panjang, taruh di ruang tamu bagus. Tapi landaian saya jarang yang sampai 2 meter. Kadang kan ada yang landaian panjang-panjang kemudian di tengahnya payung. Di tengah payung itu kadang biasanya ada menur. Ya itu sebenarnya lambang untuk adat orang Jawa adalah pengganti dari tuan rumah. Ketika tuan rumah masih di dalam, yaitu temennya. Jadi wong Jawa gue kadang banyak sekali pengertiannya. Itu kalau kita ketahui. Jadi biasanya di ruang tamu ada tombak tinggi-tinggi sekitar 2 meteran. Nanti di tengahnya satu payung. Itu sebenarnya kayak perlambang bahwasanya sebelum tuan rumah keluar atau menemani Anda untuk berbicara, yaitu buat temennya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah kalau saya lihat dari tombaknya ini memang istimewa. Cuman memang kalau saya kan anane kayak kie ya, tutupe adanya seperti ini, ya sudah saya pasangkan dan ternyata pas. Kemudian landaiannya pun sama. Kalau umumnya dibikin satu setel antara landaian dengan tutup tombaknya dengan satu bahan kayu, pasti istimewa. Apalagi dengan kayunya kayu timoho. Dulu saya pernah pesen tongkat dengan kayu timoho, ya bagus banget. Ya, tongkatnya itu ada di almarhum Ustadz Muslih, teman dekat saya. Seperti itu. Nah, sudah Mas Gege? Sudah. Coba silakan Mas Gege. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kenceng Mas Gege. Mas Gege suaranya kadang slow. Bukan slow, emang habis itu emang capek ya? Capek ya? Terus rada ngeblank juga. Otaknya kayak orang bangun tidur ya. Iya, gimana Mas Gege? Nah, ini untuk energinya sendiri berwarna kuning Kuning. keemasan. Kuning Bukan keemasan. emas kuning sih. Siap. Cenderung
emas menyala kayak gitu. Iya. Jika emas kena senter terus mantul kan Iya. mantulin cahayanya seperti itu. Iya. Plek persis. Heeh. Isinya ada orang tua nggak pakai baju, cuma pakai Celana. bukan celana ya, kayak orang purba kayak gitu loh. Gimana Mas? Kayak orang itu apa sih ya? Celana kayak bukan celana kayak Kayak rok. kayak rok tapi sobek kayak gitu. Iya, Cuma kayak rok miring sobek-sobek. gitu loh. Iya, Gitu. oh miring, Lagi bertapa. Heeh. Itu perwujudan jika apa namanya? Itu berbentuk mbah-mbah itu ya. Tapi perwujudannya itu seperti ular naga kayak gitu. Oh, ular naga. Seperti itu. Jadi si itu berubah kayak gitu. Bisa berubah dari ular naga. Pertama Orang emang tua- ular dulu. Iya. Berwarna ularnya pun hijau busem, hijau ke hitam kayak gitu. Iya, hijau tua lah, Tapi hijau ada lumut. bintik-bintik emas. Oh. Kayak salah satu sisiknya itu emas tapi totol-totol gitu loh. Iya. Berkepala bertanduk dua gitu. Heeh. Seperti naga kayak gitu. Heeh. Bedanya tanpa kaki gitu loh. Kayak Gene Angling Dharma lah ya. Seperti itu. Nah, Gene Angling Jadi Dharma. si kepala tuh membentuk mukanya bukan kayak ular, kayak apa sih ya? Kayak apa Mas? Susah ngejelasin. Emang Monyong. Agak iyalah kayak monyong. gitulah, agak monyong kayak gitu. Iya. Itu kepalanya ya panjang, Heeh. dia terbang kayak gini, muter-muter jadi orang. Jadinya orang tua itu lagi bertapa. Itu, iya. Heeh, terus Untuk namanya Ki Genta. Ki Genta. Panjang sih namanya Ki Genta Cakra Leksana Pusar Bumi. Ki Genta Cakra Leksana Pusar Bumi. Pusar Bumi. Angel maning Bisa bae. disingkat Ki Gede Pusar Bumi. Bisa. Bentar kok saya catat ya. Ki Genta, Genta Genta, Cakra Cakra, Leksana Leksana, Pusar Bumi. Pusar Bumi. Singkat baik. Pusar Bumi kalau disingkat Ki Genta, Ki Gede Ki Gede, Pusar Bumi. Pusar Bumi. Oke. Itu dari mana Mas Gege? Dia sendiri dari bumi sih intinya sih. Asal aslinya? Iya. Dari Maksudnya dalam? Dari dalam gitu. Oke, ditanyain dari dalam Dari lah ya. dalam bumi. Terus Untuk ya tahu sendirilah ular naga seperti itu untuk apal. ular naga biasanya kalau di kita ya makna filosofinya untuk kekuasaan, kejayaan, kepemimpinan, seperti itu, kekuasaan, kepemimpinan, kepengayoman juga. Iya. Karena seorang pemimpin harus mengayomi Mas. Nah, Seperti itu, bijaksana. Tapi ada bijaksana. laksananya sih ya. Iya laksananya. Bijaksana kan sebetulnya. Mm-mm. Genta, gede kan. Mm-mm. Apalagi yang diobrolin dengan beliau? Banyak sih. Ngobrolnya apa, Mas Gege? Kalau saya cenderungnya untuk minta wejangan. Kalau saya mah ya. Coba tadi minta pejangannya bagaimana? Untuk saya sendiri Iya, lah. untuk Mas ibaratnya. Gege. Ya, banyakin mengenal alam sih. Gitu Ngaji ngomongnya. alam gitu Ngaji kan. alam. Setelah lulus, baru kuasailah unsur yang ada di bumi. Oh, gitu. Bahwa setiap unsur itu ada nyawanya. Kayak air. Air kalau nggak ada nyawanya, nggak bakalan mengalir gitu. Seperti itu. Karena si air punya nyawa. Dan Iya. kehidupannya, sirkulasinya itu kita pakai air, akhirnya ke selokan, tembuslah ke intisari bumi. Terus Keluar lagi, sebenarnya seperti itu. Disaring lagi, jadi berjernih lagi. Jernih lagi. Belajar Jadi, dari air ya. dari air. Yang kotor bisa jadi kepake lagi. Nah, iya. Seperti itu setelah bercampur dengan tanah dan batu-batuan. Dan batu-batuan. Disaring. Terus apa lagi Mas Gege? Contoh kayak api, kita masih megang api masih panas. Iya. Ya ini maksudnya bicara kita terlalu tinggi nih, Iya, maksudnya bukan nggak apa-apa. Kita kan bicara ngobrol dengan Ki Gede itu, Ki Gede Pusar Bumi. kayak api. Ki Gede Pusar Bumi ya? Iya. Apa Ki Gede Pusar Dok? Gede pusar bumi. Pusar Bumi. Oke, terus ngobrolnya apa Contoh lagi? seperti api. Kita megang api masih panas gitu. Padahal di diri kita ada api gitu. Api amarah. yang ada di dunia malah lebih Kalah. besar api kita. Nafsu lawamah, nafsu Nafsu amarah. amarah. Oh iya, betul. Dengan nafsu amarah kita gede bisa merusak bumi. Merusak bumi. Betul. Padahal sama api masih Peperangan panas terjadi. amarah kita gitu. Gitu ngomongnya Iya. ya. Jadi memang sahabat Pusaka Jawa, kita belajar itu tidak cuma dengan manusia saja. Mereka yang umurnya sudah ribuan lebih tahun, tua. lebih bijaksana. Terus apa lagi Mas Gege? Api itu untuk api ya. Jadi kita punya PR banyak tuh. Kenapa kita megang api panas sedangkan amarah kita sama api yang di bumi itu Iya. masih panasan amarah Siap. kita. Siap. Angin. Terus? Kamu tahu angin? Heeh. Gitu kan. Iya. Emang ada wujudnya gitu kan. Oke. Mungkin ini mengarahnya ke Tuhanan sih. Ke tauhid. Heeh. Terus? Kamu tahu kan angin tidak berwujud, Heeh. tetapi Bisa bisa dirasakan? dirasakan. Apakah kamu bisa melihat angin tersebut? Tidak. Tidak. Contoh seperti itu Tuhan. Jika kamu menyembah yang ada, Heeh. itu makhluk. Jika tidak ada, kita harus menyembah yang tidak ada. Karena yang ada itu
makhluk. Gitu. Oke, terus apa lagi Mas Gege? Apalagi unsur, banyak lah unsur di bumi kan, ada air, api, bumi. Utama kan kita bumi dulu karena sebab kita dilahirkan oleh Tanah, dari tanah. dari bumi. Terus? Gitu. Dan umpamanya, tapi walaupun kita unsur bumi, di dalam ini pun ada yang namanya kan tumbuhan ya. Kita itu tumbuhan sebetulnya. Kita itu tumbuhan. Terus? Nah, tumbuhan itu didasari dengan apa? Kamu mau memilih berbuah apa? Iya. Cengis, Iya. cabai, buah yang untuk orang banyak, buah mangga, apa buah pudin yang ditanam. Ya seperti itu sih. Jadi ngaji gini, diri. bahasannya gini, kamu hidup di dunia ini, kamu bisa memilih karakter kamu mau jadi orang jahat ataupun orang baik, mau bermanfaat yang banyak, apa cuma buat diri sendiri. Apa cuma buat diri sendiri. Seperti itu ya Mas. Nah untuk orang lain, tadi bicara itu kan buat Mas Gegedok. Untuk orang lain ngobrol apa? Untuk orang lain ya jangan sampai salah persepsi. Emang saya menunggu di sini gitu kan. Saya anggap ini seperti rumah. Tapi kadang sebagian tertentu nggak semuanya itu salah. Akhirnya saya yang dituhankan gitu. Saya nih gara-gara punya tombak saya bisa seperti ini. Itu kan salah. Dia ngomong begitu. Iya, itu salah. Itu saya paling malas sama ketemu orang yang seperti itu. Oke. Seakan-akan saya yang bisa berbuat yang bisa, padahal tidak. Karena hati manusia yang menuntun sebetulnya Allah langsung gitu loh. Contoh kayak umpamanya saya dagang ya, dagang apalah misalnya dagang apel di sini. Iya. Kenapa yang beli orang jauh? Padahal di sana juga ada apel. Iya. Kan aneh. Rezeki yang datangnya Allah Subhanahu wa Seperti itu taala. perumpamaannya. Kenapa saya dagang apel di sini? Yang beli orang jauh gitu. Padahal di sana juga ada apel, kenapa harus ke sini? Siap. Kan ternyata itu Allah yang menggerakkan. Karena itu rezekimu. Jadi kan, umpamanya ini fungsinya buat apa? untuk kepemimpinan. Kepemimpinan. Insya Allah sih pasti punya rasa adil, bijaksana, terus pengayoman, luhur, kejayaan, saling. tapi bagus berarti Bagus. ini. Ini bagus. Karena ini Islam bukan Mas Gege? Islam. Oh, alhamdulillah. Tua malah ya. Islam ya. Makanya wejangannya pun. Jadi apapun setelah memegang tombak ini ternyata dia menjadi pemimpin yang baik, bijaksana dan sebagainya ya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Ki Genta seperti itu, Ki Gede Pusar Bumi ya. Betul. Oke, ini kan banyak sahabat pusaka. Ini dari sini kita bisa belajar. Tapi kan ini hanya orang tertentu. Nah, kalau saya kan cuma melambangkan saja dari situ. Tapi berarti ya pengalaman dulu saya kecil, waktu umur 3-4 tahun, saya hafal baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, sholat 5 waktu dari, ya walaupun waktu itu belum sampai hafal At-Tahiyatun wa barakatuh sampai selesai ya. Saya yang belajarin malah yang tidak terlihat. Gitu yang belajari yang sholatnya. Sholat. Itu betul gitu loh. Maksudnya emang ada jin muslim yang jahat, ada jin muslim yang baik. Contohnya kayak manusia, KTP-nya Islam ngerampok. Kan gitu, nggak bisa jadi patokan. Tapi alhamdulillah. Setelah saya bertemu dengan itu ya. Diajarin ya. Alhamdulillah. Jadi dituntun ya. Beda, maksudnya lebih unggul dari anak yang lain. Waktu sekolah Arab, ini saya udah hafal semua. Dia masih belum hafal. Masih belajar gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu. Apalagi Mas Gege yang dari Ki Gede? Ya, asalnya dari mana? Dia nggak nyebutin ini ya, saya dari bumi. Terus kedua, tadi auranya apa? Emas. Emas ya, oke. Jadi ini lebih condong kepada pemimpinan ya, karena backgroundnya naga ya. Oh iya, dia ngomong ke saya, kamu tahu kenapa saya nggak pakai baju rapi? Iya. Sebab saya juga adalah baju, itu PR. Saya tahu maksud dari itu, sebab saya juga baju. Maksudnya gimana Mas? Ya saya juga, nggak ada, saya itu nggak ada. Ini hanyalah apalah, dan saya akan pulang gitu. Diri saya itu udah nggak. Oh paham. Paham kan? Paham. Saya itu dulu belajar dengan salah satu guru saya, bahwasanya nama saya umumnya Kusworo ya. Nama saya Kusworo. Kusworo mana sih? Nah iya seperti itu. Ini bukan itu mah daging Ya kan Kusworo yang ngasih nanti ketika dipanggil di yaumil akhir. Kusworo man ismuka kayak asline kon kayak gue loh. Kalau ini kan nanti hancur. Seperti itu. Itu pelajaran tauhid sahabat pusaka Jawa. Jadi ini sekedar ya ini ya alhamdulillah kita ketemu bagus ini. Ini dipegang bagus. Aslinya bagus adem. Kalau dipegang juga ini dulu yang nemu di Cirebon. Ini yang di rumah wali kota memang dari tanahku keluarnya. Jadi nyongol dewek wonge tukangnya ora pada wani jukut ya. No, seperti ini. Nyongat miring kayak gini, separo.
di belakang. Akhirnya makanya bilang dari mana, dari bumi ya wajar. Dari bumi wajar. Mungkin aslinya dari mana? Iya, memang nyongatnya dari, terus akhirnya manggil teman saya. Teman saya kan kenal dengan saya, terus bilang ambil saja, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, kita lihat dari sini, asik bahasanya gitu. Padahal tak motif ekonomi, cukup wes urusan yang lain-lain kita ya kan, diambillah ini. Seperti itu Mas Gege. Seperti itu. Ya, ada lagi? Apa sudah cukup? Intinya monggo. Tadi dari 4 unsur itu adalah nafsu sebetulnya. Ya, nafsu, mungkin lawama, amaro, amaro, mutmainah, seperti itu. Itu adalah unsur dan harus bisa dikendalikan. Maksudnya mungkin bisa seperti itu. Siap. Itu. Oke, jadi bukan seperti avatar. Iya, bukan mengendalikan manusia, tapi mengendalikan diri kita sendiri ya. Betul. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, kita jadi pemimpin yang baik. Kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Iya. Ya, Mas Gege, dari pelajaran Ki Gede Pusar Bumi ini. Kalau kita sudah bisa mengendalikan unsur yang itu, empat unsur ini yang ada dalam diri kita. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Selesai. Gitu. Dan itu semua hanya metode yang bisa menggugolkan Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup Mas Gege? Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa mendapatkan pelajaran banyak dari Ki Gede Pusar Bumi. Saya juga tak singkat saja. Ya, ternyata beliau agamanya Islam dan beliau sosoknya manusia, tapi juga bisa perwujudan naga, perwujudan naga, tapi ternyata petuah-petuahnya sangat banyak. Ya, apabila sahabat Pusaka Jawa cocok, silakan ambil, jika tidak skip, abaikan saja, karena di sini saya tidak ada settingan. Ada yang Mas, kalau bisa 3 orang silahkan, mau 4 orang, 10 orang pun silahkan bawa ke sini. Ya Mas 20 orang nggak apa-apa. 20 orang dilihat apa saya pak bawa skenario. Kemarin kita live. Kita ngobrol juga Mas Gege live saya nge-live di Facebook. Dari sini kelihatan saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada kontak, nggak ada teks, nggak ada apa. Kita langsung. Mas Gege yang di Facebooknya dia live streaming. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.